warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, kembali lagi dengan kami Kelompok 8 dari kelas Perilaku Konsumen A. Ya, di sini pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan mengenai tindakan konsumen terhadap pembelian minyak goreng. Sebelumnya perkenalkan, ini adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Ayu Arifin dengan NIM 18, kemudian ada Riana Zulfa Usman dengan NIM 48, dan yang terakhir ada Faridatul Kurnia dengan NIM 105. Baik, yang selanjutnya ialah tindakan konsumen. Nah, dalam tindakan konsumen ini mencakup beberapa tahapan yang dilakukan konsumen sebelum memutuskan suatu pembelian. Yang pertama itu adalah pengenalan masalah. Nah, proses pembelian itu diawali dengan konsumen yang memiliki suatu kebutuhan atau masalah kebutuhan tertentu. Dan hal ini biasanya disebabkan oleh faktor internal atau eksternal konsumen. Dan yang kedua ini yaitu mencari informasi. Nah, dalam proses pencarian informasi ini terdapat beberapa faktor, yaitu ada faktor internal dan eksternal. Nah, faktor eksternalnya itu berupa sumber pribadi seperti opini dan sikap dari teman atau keluarga. Kemudian sumber bebas itu yaitu kelompok konsumen, dan ada sumber pemasaran yaitu iklan, dan ada sumber pengalaman langsung dari konsumennya yang mana pernah mengunjungi suatu toko atau mencoba langsung suatu produk tersebut. Kemudian yang terakhir ada sumber yang lagi tren. Dan kemudian yang ketiga ini yaitu tahapannya adalah evaluasi alternatif. Hal ini mencerminkan keyakinan dan sikap yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yang mana evaluasi alternatif ini terdiri dari yang pertama ada menetapkan tujuan pembelian, dan yang kedua yaitu menilai dan mengadakan seleksi terhadap alternatif pembelian berdasarkan tujuan pembeliannya. Waluhulu, Kabupaten Labuhan Batu Utara. Nah, pada artikel utama ini metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Alat yang digunakan adalah kuesioner yang dianalisis menggunakan analisis faktor, dan datanya itu diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS versi 2.2. Nah, berdasarkan hasil penelitian pada pengambilan keputusan yang dilakukan konsumen, pembelian minyak goreng di Moli ini meliputi pengenalan kebutuhan sebesar 85% untuk gaya hidup sehat, dan pencarian informasi 78% ini melalui televisi. Evaluasi alternatifnya ini sebesar 20% dilihat dari kemasan dan warna. Kemudian keputusan pembelian ini dilakukan atas dasar perencanaan dan perilaku pasca konsumennya ini merasa puas dan ingin membeli kembali dengan tetap melihat ketersediaan dan harga yang ada di pasar. Baik, untuk artikel pembanding yang pertama yaitu ditulis oleh Abednego Suranta Karosekali dan Noni Natsya pada tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pembelian Konsumen Minyak Goreng pada Merek Vilma, studi kasus Brastagi Supermarket Cabang Gator Subroto Medan. Metode yang digunakan teknik pengumpulan datanya yaitu dilakukan dengan teknik angket atau kuesioner, dan analisis data yang digunakan yaitu dengan menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis faktor. Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi proses pengambilan keputusan konsumen dalam memilih produk minyak goreng kemasan Vilma, serta mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap keputusan konsumen dalam pembelian produk minyak goreng kemasan Vilma. Berdasarkan hasil penelitian, artikel ini tidak sejalan dengan artikel utama, yaitu di mana proses pengambilan keputusannya dilakukan oleh 91 responden. Terdapat tindakan konsumen, pengenalan kebutuhan, dan pencarian informasi. Berdasarkan hasil penelitian dari hasil pertanyaan mengenai alasan serta manfaat yang dicari saat membeli minyak goreng Vilma, didapat bahwa
pengenalan kebutuhan diketahui sebagian besar alasan konsumen membeli minyak goreng Wilmar karena harga yang terjangkau dan ekonomis, mudah diperoleh dan mutu produk. Sedangkan pada pencarian informasinya, yaitu diketahui dari keluarga yang sudah menggunakan minyak goreng Wilmar, informasi dari teman, dan informasi dari televisi, penjual, majalah, atau event-event dan internet. Untuk artikel pembanding yang kedua, yaitu ditulis oleh Intan Pratama dan Erna pada tahun 2021 dengan judul Analisis Proses Keputusan Pembelian Minyak Goreng Sawit Studi Kasus pada Warga Korea di Kabupaten Bekasi. Metode yang digunakan yaitu pendekatan kuantitatif dengan desain cross-sectional study. Sampel penelitian diambil melalui teknik snowball sampling berjumlah 42 responden. Pengumpulan datanya yaitu berupa kuesioner atau angket. Dan data analisisnya yaitu menggunakan analisis deskriptif dan korelasi Rayner-Spearman. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis karakteristik konsumen, menganalisis pembelian serta hubungan faktor budaya dan sosial dengan keputusan pembelian minyak goreng sawit warga Korea di Kabupaten Bekasi. Berdasarkan hasil penelitian pada jurnal kedua ini yaitu tidak sejalan dengan artikel utama di mana pada tindakan keputusan konsumennya pengenalan kebutuhan menunjukkan bahwa mayoritas konsumen membeli minyak goreng sawit dikarenakan harga yang terjangkau dengan persentase 64,3% dan manfaat yang dicari yaitu sebesar 52,5%. Sedangkan pada pengenalan kebutuhan jurnal utama menunjukkan alasan mutu produk dan manfaat sebagai gaya hidup sehat. Untuk pencarian informasinya, yaitu sebagian besar konsumen peroleh informasi dari penjualan toko, teman, keluarga, internet, dan acara atau pameran. Kualitas produk dan disusul dengan bahan dasar, harga, merek terpercaya, dan kemudahan diperoleh. Pada evaluasi alternatif terdapat harga bahan dasar dan kemasan sebagai evaluasi alternatif pembelian minyak goreng sawit. Pada keputusan pembelian ini, konsumen melakukan pembelian terencana dan MGS dengan inisiatif sendiri. Sedangkan pada perilaku pasca pembelian, hampir seluruh responden merasa puas dan berniat membeli kembali, bersedia serta merekomendasikan orang lain untuk membeli MGS minyak goreng sawit. Jika MGS tidak tersedia, responden akan membeli minyak goreng impor 9,5 kali lipat lebih banyak dari responden yang tidak membeli apapun. Apabila harga MGS mengalami kenaikan, setengah responden tetap membeli, namun hampir setengahnya membeli produk lain yang lebih murah dan sisanya yaitu tidak membeli apapun. Baik, selanjutnya untuk jurnal pembanding yang ketiga, di sini terdapat artikel yang ditulis oleh Sri Delima dan Mirna Pratiwi Nasution pada tahun 2020 dengan judul Analisis Faktor yang Mempengaruhi Konsumen dalam Pengambilan Keputusan Pembelian Minyak Goreng Curah. Metode penelitian ini dilakukan di Desa Pantai Cermin Kanan, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, dan dilakukan di ibu rumah tangga yang selalu memakai minyak goreng curah. Untuk data yang digunakan di sini menggunakan data primer dan data sekunder. Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini tidak sejalan dibandingkan pada jurnal utama, di mana dapat dilihat dari tindakan konsumen pembelian minyak goreng curah. Pada pengenalan masalah diketahui sebagian besar alasan konsumen adalah murah dan harga yang terjangkau. Pada pencarian informasi minyak goreng curah 100% dari penjual. Kemudian pada keputusan pembelian, harga 100% menjadi utama yang dilihat dari konsumen dalam proses pembelian minyak goreng curah. Sedangkan pada perilaku pasca pembelian, konsumen menunjukkan merasa puas terhadap produk karena sudah memenuhi kebutuhan konsumen dan akan melakukan pembelian ulang. Baik, untuk selanjutnya pada jurnal pembanding yang keempat, di sini terdapat artikel yang ditulis oleh Lauta Juwita Pinem dan Safirda pada tahun 2018 dengan judul Analisis Faktor-Faktor Keputusan Pembelian Minyak Goreng Bimoli di Kecamatan Kota Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Kemudian metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif
Alat yang digunakan adalah kuesioner yang dianalisis menggunakan analisis faktor, kemudian data diolah dengan menggunakan Microsoft Excel 2007 dan SPSS versi 22. Berdasarkan hasil penelitian pada artikel ini sejalan dengan jurnal utama, di mana dapat dilihat dari penelitian yang menunjukkan bahwa tindakan konsumen pada artikel ini yang pertama, pada pengenalan kebutuhan, sebanyak 47% responden membeli minyak goreng Bimoli adalah karena mutu produk. Kemudian, manfaat yang dicari adalah sebagai gaya hidup sehat sebanyak 66%. Pada pencarian informasi didapatkan dari televisi dan menjadi fokus perhatian responden adalah mutu. Kemudian pada evaluasi alternatif, sebanyak 30% responden menganggap bahwa mutu produk, kemasan, dan warna sebagai pertimbangan utama dalam pembelian Bimoli. Kemudian jika produk Bimoli habis, maka responden atau konsumen akan membeli merek lain. Sedangkan pada keputusan pembelian, responden memiliki pola pembelian yang direncanakan sebanyak 63%. Dan yang terakhir, pada tindakan konsumen perilaku pasca pembelian, artikel ini menunjukkan bahwa seluruh responden merasa puas dan ingin membeli Bimoli kembali. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai tindakan konsumen pada pembelian minyak goreng yang telah dijelaskan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tindakan konsumen dalam pembelian minyak goreng meliputi beberapa tahapan, yaitu pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian. Berdasarkan hasil review artikel menunjukkan bahwa sebagian besar artikel menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dengan menggunakan SPSS sebagai analisis data yang menunjukkan hasil bahwa setiap artikel menggunakan tahapan yang berbeda dalam tindakan pembelian konsumen. Dengan faktor pengenalan masalah, pencarian informasi, evaluasi alternatif, keputusan pembelian, dan perilaku pasca pembelian yang berbeda juga. Baik, sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai tindakan konsumen terhadap pembelian minyak goreng. Kurang lebihnya kami mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.